101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lover. Saya Widya Pradipta dalam podcast spesial bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta atau BBPOM. Star Lovers, tema siang hari ini menarik sekali, apalagi untuk Star Lovers yang terbiasa untuk minum jamu gitu ya. Ini harus mengantisipasi berbagai hal gitu ya Star Lovers ya, karena minum jamu ini salah satu tradisi warisan leluhur yang memang sebagai rutinitas juga bisa dibilang kayak gitu ya, dan dianggap lebih baik karena kandungan di dalamnya yang dianggap aman karena berasal dari tanaman-tanaman herbal. Tapi seiring perkembangan zaman juga gitu ya, dan juga industri, jamu diolah dengan bentuk yang lebih praktis, sama seperti kalau kita melihat obat-obatan yang beredar gitu ya. Nah, gak jarang di situ juga ada kandungan yang ternyata nggak hanya jamu saja, tetapi ada tambahan bahan kimianya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama sesuai dengan tema kita di siang hari ini, bahaya jamu mengandung bahan kimia obat. Seperti apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita tahu gitu ya, bisa tahu oh ini ciri-cirinya jamu yang mengandung bahan kimia obat. Nah, kita akan membicarakan hal ini bersama dengan tamu Widya siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Justina Etik Handayani, Dr. Anda Justina Etik Handayani, PAPT, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM. Selamat siang Bu Yus. Selamat siang Mbak. Selamat siang Star Lover semuanya. Ya, kabar baik ya Bu? Iya baik, sehat. Baik, sehat dan sudah siap untuk berbagi informasi siang hari ini ya? Siap. Oke. Kalau sama Bu Yus saya baru pertama kali ini bertemu nggih. Iya. Kemudian yang kedua ini sudah kurang lebih 3 kali ya Pak Sugeng ya. Betul, ada Pak Sugeng Rianto SH selaku Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BBPOM di Yogyakarta. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mbak Widya, Star Lover, selamat siang semuanya. Oke, ini harus diluruskan ya, karena selama ini kita taunya BBPOM DIY, ternyata di Yogyakarta begitu ya. Iya, D-nya itu di DI kecil, bukan gitu, DI besar. Betul gitu ya. Jadi Widya juga baru sadar ini ya, di Yogyakarta. Nah, ini harus kita ingat terus ya Star Lovers ya. Oke. Ya, karena ada di provinsi ya, jadi di Yogyakarta. Oke, betul. Nah, sesuai dengan tema kita di siang hari ini ya Bu Yus dan juga Pak Sugeng gitu ya, bahwa ternyata jamu sekarang kandungannya tidak hanya jamu aja gitu ya 100%, tapi juga ada berbagai macam tambahan bahan-bahan lainnya yang ini juga tentu aja berbahaya begitu ya, Bu Yus dan juga Pak Sugeng. Tapi sebelumnya kita pengen tahu juga sebenarnya perbedaannya itu apa antara jamu, kemudian juga ada istilah obat herbal begitu, terus ada istilah juga obat bahan alam. Ini apa perbedaannya? Ya, baik Kak Widya dan juga Star Lovers Star FM, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya sampaikan dulu perbedaan dari obat bahan alam, obat herbal dan jamu. Jadi berdasarkan peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam, ini ada 3 macam di sini yang kami sebutkan, yaitu untuk obat bahan alam atau yang dulu dikenal dengan obat tradisional ya, karena semenjak tahun 2023 ini istilah obat tradisional itu sudah diganti dengan obat bahan alam, yaitu bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasa training, mineral atau bahan lain dari sumber daya alam atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun-temurun. Nah, ini yang obat tradisional. Tapi dengan adanya obat bahan alam ini ditambahkan dengan sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu. Digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan atau ilmiah. Kemudian untuk obat herbal terstandar itu adalah obat bahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia, yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta bahan baku yang telah distandarisasi. Kemudian untuk jamu ini juga obat bahan alam
yang berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, kemudian peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Jadi kalau jamu itu cenderung ke bahan alam ya, bahan tumbuh-tumbuhan, herbal. Tapi kalau untuk obat tradisional itu bisa ada hewan, tapi bukan hewan yang dilindungi ya. Maksudnya untuk jasa teknik yang memang dia bermanfaat untuk pengobatan secara tradisional. Jadi ini harus kita mengerti juga, kita pahami juga ada perbedaan gitu ya Bu ya. Kalau yang sering kita jumpain di pasar-pasar itu berarti masuknya ke jamu begitu ya Bu ya? Iya, banyakan jamu ya, tapi jamu-jamu gendong ya. Jamu gendong, betul. Jamu gendong yang dijual pakai botol-botol itu. Kemudian kalau yang kita jumpain di toko-toko jamu itu berarti itu masuk ke ranahnya adalah obat herbal atau obat bahan alam, bahan alam obat ya? Bahan alam. Oke, siap gitu. Jadi karena banyak definisi ini gitu ya, kadang suka bikin bingung juga gitu ya Bu ya. Karena kalau jamu kita kan dari dulu turun temurun ya. Kita pahamnya jamu itu itu dari misalnya dari jahe, dari kencur, itu yang dipahami oleh masyarakat. Tapi sebenarnya ada obat bahan alam yang lebih luas lagi istilahnya secara turun-temurun. Oke, kemudian ada juga jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Nah, ini jamu yang seperti apa nih? Baik Bu Widya, Star Lover yang berbahagia. Jadi kalau istilah jamu-jamu itu mungkin sudah lama kita kenal ya, jamu gitu ya. Kalau dulu kita kenal namanya kalau yang produk dijual itu obat tradisional gitu ya. Karena bagaimana kita untuk menaikkan ya nilai-nilai budaya bangsa, salah satu nilai budaya itu kaitannya dengan jamu sebenarnya. Maka jamu itu sekarang kan semacam dipasarkan oleh Badan POM gitu ya. Jadi di regulasi pun sekarang kita lebih banyak menggunakan istilah jamu daripada obat tradisional. Dan memang berdasarkan perkembangan seperti yang disampaikan Bu Eti tadi, kalau jamu dulu itu dibatasi hanya warisan budaya dan harus turun-temurun gitu ya. Jadi harus ada riwayat empirisnya gitu, 20 atau 30 tahun bahwa itu terbukti secara tradisional itu bermanfaat atau berkhasiat, makanya itu digunakan istilah jamu. Nah, tadi kan disampaikan oleh Bu Eti itu berkembang. Nah, pada saat ini di era modern gitu ya, banyak sekali ya jamu ya atau obat tradisional itu yang sekarang ditambahkan bahan kimia obat. Jadi bahan kimia obat itu digunakan untuk meningkatkan indikasi atau khasiat dari jamu gitu ya. Karena memang saat ini kalau jamu ya karena itu tradisional gitu ya, jadi khasiatnya itu bertahap, tidak langsung gitu ya, tidak langsung tokcer gitu ya. Jadi karena konsumen ingin cepat, bermanfaat, berkhasiat dan bereaksi ke tubuh, maka ditambahkan BKO tadi gitu ya, bahan kimia obat. Jadi jamu yang harusnya itu tradisional dari ramuan-ramuan bahan yang alami gitu ya, ditambahkan dengan bahan kimia obat. Nah, itu yang dimaksud dengan jamu BKO. Oke, jadi ada tambahan itu supaya efeknya tuh cepat begitu ya. Ini yang cespleng ini yang biasanya kita inginkan gitu ya. Padahal kalau jamu karena dari bahan-bahan alam gitu, jadinya memang efeknya jangka panjang gitu ya. Lebih lama. Lebih lama nanti kalau kita melihat efeknya. 1 minggu baru berefek. Tapi kalau bahan kimia obat itu kan baru berapa jam dia sudah ada efeknya. Oke, itu ya. Nah, ini bahayanya mengkonsumsi jamu dengan ada kandungan bahan kimia obatnya apa sih, Bu? Iya, makasih Kak Widya. Jadi yang namanya bahan kimia obat itu kan memang dia sebenarnya kalau obat keras itu kan atas resep dokter ya. Memang dosisnya sudah diatur, jadi tidak sembarangan untuk diminum. Udah ada aturan pakai. Tetapi begitu ditambahkan di jamu, kan pelaku usaha tidak tahu ya, dia menambahkannya tuh seperti apa. Mungkin tidak sama kandungan satu dengan yang lain. Juga ada yang mungkin jamu gendong kemudian ditambahkan dengan misalnya dia minta jamu pegelinu nih, kemudian ditambahkan bahan-bahan kimia obat yang memang dia efeknya untuk menghilangkan rasa sakit, menghilangkan pegal. Nah, ini sangat bahaya tentunya. Ini untuk bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang serius, bahkan juga kematian. Ini gangguannya itu misalnya kerusakan hati, ginjal dan jantung, kemudian juga kekurangan sel darah putih, kemudian juga kehilangan penglihatan dan pendengaran, bisa juga stroke, serangan jantung dan gangguan hormon. Ini juga biasanya
korbannya orang-orang tua ya, yang dia sudah rasanya badannya pegel, dia pengen minum jamu, terus minta jamu Pegalino, ternyata dikasih bahan kimia obat. Nah ini jadi kadang ada yang sudah diperingatkan sama anaknya jangan minum itu karena itu jamu cespleng, biasanya ditambah bahan kimia obat, tapi kadang ada yang ngeyel yang namanya orang tua. Ini yang perlu diwaspadai untuk menghindari jamu yang mengandung bahan kimia obat. Oke, karena kita pun sebagai konsumen kadang nggak tahu juga ya, Bu Yus dan juga Pak Sugeng, bahwa ternyata yang kita konsumsi ini jamunya mengandung bahan kimia obat. Kira-kira kenapa ya masih beredar ini ya? Maksudnya kan karena pelaku atau bukan pelaku sih, penjual gitu ya. Penjual. Itu juga mungkin tidak tahu juga ya bahwa ternyata di dalamnya ada BKO itu tadi atau bahan kimia obat. Nah ini kira-kira kenapa Pak Sugeng, kenapa masih beredar dan cukup luas ya, cukup masif ya Pak Sugeng ya? Betul. Nih, baik, kenapa itu beredar luas nih? Bahkan kami dalam beberapa kesempatan juga pengawasan kami ya secara rutin juga menemukan produk-produk jamu yang mengandung bahan kimia obat gitu ya. Dan itu banyak dipasarkan, tidak hanya di depot-depot jamu gitu ya, bahkan di pasar tradisional pun ada. Tadi kan disampaikan oleh Bu Yus ya, kaitannya dengan tadi mbok-mbok jamu gitu ya. Bahkan kami juga kemarin dapat cerita ya dari pedagang pasar yang ibunya itu suka sekali minum jamu yang mengandung BKO. Jadi kalau Pegalino itu kan, karena itu jamu itu kan ditambah bahan kimia obat dan efeknya itu kan sementara sebenarnya. Jadi nyeri-nyerinya hilang, Pegalinonya hilang, atau asam uratnya itu tidak terasa lagi. Tapi karena itu dipakai terus-menerus dalam waktu 1 tahun gitu ya, akhirnya kena gagal ginjal gitu ya. Jadi ginjalnya langsung ini ya gagal, jadi harus cuci darah gitu. Itu kan kasihan sekali. Nah itu kenapa banyak beredar gitu ya. Karena pertama itu ada 3 hal ya yang mempengaruhi. Yang pertama dari sisi produsen. Jadi produsen itu kemungkinan kalau dia tidak sengaja karena kekurang pahaman produsen kaitannya dengan penambahan bahan kimia obat, itu bisa. Bisa juga karena permintaan pasar. Karena konsumen itu inginnya itu cespleng tadi ya, sekali minum jamu itu langsung berefek, sakitnya nyeri, kalau ada asam urat itu nyerinya hilang gitu ya. Kalau diabetesnya itu segera turun gitu ya. Apalagi jamu-jamu yang kaitannya dengan stamina pria gitu ya, sekali minum langsung berkhasiat gitu ya. Itu karena memang permintaan pasar. Karena permintaan pasar yang benar-benar masif begitu, makanya produsen itu sengaja menambahkan bahan kimia obat. Dengan penambahan bahan kimia obat itu, nah khasiatnya tadi disampaikan Bu Eti tidak hanya dalam hitungan mingguan ya, hitungan jam, bahkan ada yang menit gitu ya. Dalam hitungan menit itu sudah bereaksi gitu ya jamu tadi. Karena salah satunya adalah pemahaman produsen tadi yang kurang, atau memang produsen sengaja menambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu agar cepat berkhasiat. Demikian juga konsumen. Nah konsumen itu tadi juga ini kurang memahami definisi jamu yang disampaikan Bu Eti di awal tadi. Itu kan karena itu ini ya dari bahan-bahan alam itu khasiatnya itu kan pelan-pelan bertahap gitu ya, tidak langsung cespleng tadi. Jadi karena keinginan cepatnya itu akhirnya ya tadi konsumen juga seolah-olah memaksa produsen agar memproduksi jamu yang benar-benar langsung berkhasiat, berefek seperti obat. Nah padahal tidak begitu ya kalau dilihat dari definisi jamu. Karena kalau itu dipakai atau dikonsumsi secara terus-menerus bisa menyebabkan berbagai macam penyakit seperti yang disampaikan Bu Eti tadi. Demikian juga pelaku usaha. Nah pelaku usaha di sini bisa bukan hanya produsen tapi pemasar gitu ya. Karena pemasar di sini misalnya penjual gitu, kios, depot jamu, itu kan kadang melakukan iklan gitu ya, iklan jamu. Nah iklan itu bisa di media cetak gitu ya, bisa media elektronik gitu ya, dengan bombastis begitu ya. Ya akhirnya karena kekurang tahunan dan kekurang pahaman dan juga tidak ini staff lover yang berbagi ya. Kami Badan POM itu secara berkala juga memberikan semacam siaran pers, public warning kepada masyarakat kaitannya dengan jamu-jamu yang memang itu kita temukan mengandung BKO. Nah itu karena tidak membaca itu ya akhirnya tadi gitu ya, baik itu produsen, pelaku usaha, pemasar begitu ya yang mengiklankan maupun konsumen akhirnya tetap memproduksi, menjual maupun mengkonsumsi jamu yang mengandung BKO. Itu beberapa mungkin ini ya dari kami kaitannya dengan kenapa masih marak jamu mengandung BKO itu diperjualbelikan.
masih marak dan sangat gampang ditemui, begitu ya. Sangat gampang ditemui dan ternyata juga permintaannya cukup banyak gitu ya. Iya, gitu. Karena orang kan pengennya cepat sembuh ya, kalau udah sakit itu pengennya cepat sembuh. Jadi nyari yang cespleng, nggak tahu bahayanya. Ternyata bahaya malahan dibalik itu gitu Iya. ya. Oke, jadi kan artinya ini kita nih Star Lover sebagai konsumen harus pintar-pintar begitu ya, Iya. mengetahui kira-kira jenis BKO atau bahan kimia obat seperti apa sih yang sering ditemukan di jamu-jamu itu ya. Kalau kita sadar kan otomatis kita tidak mengkonsumsi itu lagi. Nah ini bagaimana nih? Iya. Apa aja jenis-jenis BKO yang sering ditemui di jamu-jamu? Ya, baik Star Lovers yang berbahagia, ini berdasarkan temuan Badan POM ya, karena kalau Badan POM itu setelah di public warning kepada masyarakat tuh harusnya kan ada perhatian dari masyarakat bahwa produk tersebut sebenarnya sudah ditarik dari peredaran, tidak boleh beredar. Nah ini ada klaim obat tradisional yang sudah diuji, itu biasanya untuk pegalinu, encok, rematik itu BKO yang sering ditambahkan seperti fenilbutason, antalgin, diklofenak sodium atau natrium diklofenak, kemudian peroxicam, paracetamol, prednison atau dexamethasone. Jadi dari hasil uji itu ada yang tidak cuma satu loh nambahnya bahan kimia obatnya, jadi bisa ditambahkan 2. Mungkin ketemu paracetamol dan piroxicam. Ya gimana nggak cespleng? Karena dalam satu jamu dia ditambahkan 2 BKO. Ya berarti kan langsung satu aja. Biasanya kan dokter itu sudah memberikan resep untuk berapa jam gitu kan. Kalau ini kan sekali minum sudah langsung ditambah 2 BKO. Tentunya sangat cespleng. Kemudian pelangsing itu biasanya ditambahkan sibutramin hidroklorida, kemudian peningkat stamina atau obat kuat pria, ini sildenafil sitrat. Ada yang ditambahkannya juga obat, ada 2 misalnya tadalafil sama sildenafil. Nah ini malah katanya enggak turun-turun, sudah terlanjur minum. Waduh. Malah enggak turun. Ini Pak Sugeng kalau yang cerita. Mungkin nanti ada temuan di lapangan ya Pak Sugeng ya. Oke. Kemudian kalau krem kencing manis atau diabetes itu biasanya ditambahkan glibenclamid, memang dia untuk penderita diabetes. Kemudian sesak nafas atau asma itu biasanya ditambahkannya teofilin. Kemudian untuk contoh efek samping obatnya ini seperti sildenafil sitrat, tadalafil itu biasanya dijamu itu untuk meningkatkan stamina pria. Efek sampingnya bisa sakit kepala, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, kemudian juga bisa radang hidung, nyeri dada, kemudian denyut jantungnya meningkat atau lebih cepat dan juga bisa akhirnya menyebabkan kematian. Kemudian seperti paracetamol itu kalau dijamu itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian efek sampingnya penggunaan jangka panjang itu dapat menyebabkan gangguan kerusakan hati karena memang paracetamol itu kalau terlalu lama digunakan itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Kemudian dexamethasone ini juga biasa dijamu untuk pegalinu. Efek sampingnya itu pengeroposan tulang. Kemudian Moonface itu misalnya terlalu banyak dosis prednison atau dexamethasone itu mukanya seperti bulat. Jadi kalau misalnya minum jamu yang isinya obat-obat steroid itu nanti ciri-cirinya dia mukanya seperti bulat. Nah itu bisa dicurigai ya, jamu yang dia minum itu biasanya ditambahkan steroid. Kemudian steroid itu obat dewa ya satu. Biasanya minum obat itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian penggemukan punggung atau punggung tebal seperti kerbau, kemudian juga selulit dan juga gangguan hati dan ginjal ini yang paling sering penambahan BKO. Saya nambahkan ini ya katanya dengan sildenafil sitrat ya, tadalafil itu kan jamu-jamu untuk stamina pria sebenarnya ini. Jadi kalau kaitannya dengan stamina pria ini kan jamu yang sebenarnya dicampurkan dengan obat keras gitu ya. Jadi sildenafil dan tadalafil itu kan obat keras, tidak boleh dijual tanpa resep dokter sebenarnya. Gitu ya.
Karena kalau ada yang gangguan disfungsi ereksi sebenarnya itu ya, itu kan harus ini ya, untuk pengobatan itu kan harus diresepkan oleh dokter, tidak boleh dijual bebas. Padahal yang dijual di toko-toko, di depot jamu atau di pasar itu ya, itu jamu-jamu yang mengandung PKO gitu ya. Tadi kalau ditambah 2 tadi ya akhirnya dosisnya berlebih. Padahal kalau pengobatan itu oleh dokter itu kan ada ini ya, dosis yang harus diminum ya, tergantung dari hasil pemeriksaan dokter gitu ya. Jadi saya punya pengalaman ini ya Bu Widya, itu ya Mbak Widya Star Lover gitu ya, katanya dengan ini ya Viagra gitu ya. Jadi memang sebenarnya manusia itu ada beberapa tahapan katanya dengan masalah ini ya, obat-obat atau katanya dengan ini ya, stamina pria itu ya. Jadi umur 0 sampai umur sampai balik itu sebenarnya tidak ada ya istilahnya nafsu gitu ya. Jadi melihat apapun ya tidak ada pengaruh apapun gitu ya, walaupun dilihatin gambar dan seterusnya tidak akan ada pengaruh gitu ya. Tapi nanti ke fase berikutnya gitu ya, fase itu ya pandangan hidup gitu ya. Jadi kalau pandangan itu ya melihat gambar ya bisa langsung hidup gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat seperti itu sudah normal gitu ya. Nanti kalau udah fase berikutnya, usia selanjutnya umur 30-40 ke atas baru pegangan hidup gitu ya, dipegang baru hidup gitu ya. itu fase berikutnya gitu ya. Nanti kalau sudah umur 60, nah ini yang perlu terapi. 70 itu perjuangan hidup. Walaupun diapa-apain ya tetap gak hidup gitu ya. Nah itu yang perlu pengobatan tadi oleh dokter gitu ya. Makanya diberikan resep sildenafil sitrat atau tadalafil, atau istilahnya kalau obat merek ya Viagra begitu ya. Itu tapi harus dibeli dengan resep dokter. Jadi karena bertahap seperti itu gitu ya. Jadi Star Lover, masyarakat itu berhati-hati dalam membeli. Jadi kalau membeli obat keras, apalagi katanya dengan stamina pria ini tanpa resep dokter, jangan gitu ya. Karena nanti efeknya sangat berisiko, apalagi bagi yang menderita sakit jantung. Jadi kalau itu diminum maka jantungnya akan berpacu dengan cepat gitu waktu, bahkan nanti bukan stamina yang didapat, tapi nanti bisa lewat begitu ya. Jadi bisa berefek sampai dengan kematian gitu ya. Jadi kalau kita temukan di hotel ada yang meninggal karena minum seperti ini ya, salah satunya karena denyut jantung tadi gitu ya, yang terlalu kuat. Bahkan saya ada ini ya, temen dulu ya di salah satu instansi begitu ya, nggak perlu saya sebut namanya gitu ya. Karena tadi ada ini pimpinannya itu sudah perjuangan hidup tadi gitu ya. Jadi memang terapi benar ke dokter gitu ya. Jadi dapat resep ke dokter. Pada waktu pensiun beliau umur 60 itu tahun itu tertinggal obat itu. Viagra itu tertinggal di laci. Nah itu diambil lalu dibagi-bagikan sama teman gitu ya yang menemukan itu. Nah setelah dibagikan ada 5 yang tidak masuk kantor waktu itu. Nah, kenapa gitu ya? Karena dia minumnya di atas dosis gitu ya. Karena isinya banyak dibagi-bagi di atas dosis, akhirnya nggak turun-turun itu. Sekali minum dua kapsul. Jadi nggak turun-turun sampai pagi gitu. Jadi hanya pakai sarung gitu loh. Jadi pakai ke kantor nggak bisa, pakai celana gitu kan. Jadi seperti itu adalah suatu kisah nyata yang ada gitu ya. Jadi memang segala sesuatu apalagi katanya dengan obat-obat itu harus diminum sesuai dengan dosis aturan pakai. Jangan melebihi itu. Apalagi obat keras harus dengan resep dokter. Jadi dokter itu harus benar-benar melakukan pemeriksaan dan resepnya seperti apa itu yang dilakukan. Jangan minum lebih dari yang diresepkan. Begitu. Itu salah satu contoh saja. Ya. Sayangnya ini beredar di mana-mana, bahkan di ruko-ruko tuh banyak banget ya Pak Sugeng ya. Saya melihat tuh jual ini obat stamina pria. Nah, itu kan sangat mudah untuk didapatkan. Nah, ini bagaimana pengawasannya nih Pak Sugeng? Ya, untuk pengawasan sebenarnya ini ya, artinya bahwa konsumen itu juga perlu mengenal sebenarnya kaitannya dengan produk-produk itu, apakah itu produk itu benar atau tidak gitu ya. Pertama dapat dilihat dari ini nama atau gambar dari suatu produk gitu ya. Jadi kalau dilihat obat-obat gitu, kalau namanya sudah tidak benar, misalnya obat stamina pria namanya itu King Kong gitu ya, pakai nama-nama Cobra gitu ya. Biasanya, Cobra itu mengandung bisa gitu ya. Bisa kalau gigit gitu kan, orang yang digigit itu kemungkinan sakit atau meninggal gitu ya. Nah kayak gitu kok dibeli gitu ya. Itu kan pertanyaan juga. Itu sudah mereknya begitu, gambarnya begitu mengerikan gitu ya, tetap dibeli. Nah itu kadang yang salah satu yang menyebabkan ini ya, salah satu kenapa itu juga produk itu beredar luas gitu ya, seharusnya tidak. Lalu kedua itu gambar itu vulgar.
Jadi gambar vulgar itu biasanya gambar-gambar ya, gambar seperti itu ya, seronok begitu itu. Kalau anak-anak muda kadang suka gitu ya. Itu yang menjadi persoalan karena anak muda itu keingintahuan itu sangat besar gitu ya. Jadi dengan melihat seperti itu ada informasi, coba-coba gitu ya. Padahal itu belum waktunya tadi. Jadi kalau anak muda belum waktunya itu minum seperti itu, jadi menyebabkan ketergantungan gitu ya. Jadi pada saatnya dipakai malah nggak bisa gitu ya. Atau akhirnya terobsesi atau semacam kecanduan gitu ya. Jadi kalau tidak minum itu tidak bisa, itu bisa seperti itu gitu ya. Akhirnya bisa menyebabkan impoten sebenarnya kalau itu digunakan secara terus-menerus, apalagi tidak sesuai dengan ketentuan tadi gitu ya. Jadi itu perlu dikenali oleh masyarakat. Jadi namanya sudah begitu, lalu gambar-gambarnya seronok begitu ya. Jadi Badan POM tidak pernah memberikan izin kaitannya dengan label atau yang mengandung gambar-gambar seperti itu. Lalu klaim itu berlebihan gitu ya. Klaimnya itu seperti sapu jagat gitu ya. Jadi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Ya pegal linu, asam urat gitu ya, pusing gitu jadi satu. Padahal kalau jamu atau obat tradisional yang disetujui Badan POM itu klaimnya tertentu. Tidak berlebih-lebihan, tidak banyak gitu ya. Jadi klaimnya itu bisa misalnya hanya untuk diare gitu ya, mengobati, membantu meringankan gejala sakit kepala. Tidak seperti obat dewa gitu ya, mengobatkan mengobati segala macam penyakit. Jika klaim berlebihan itu perlu diawasi itu ya, perlu menjadi perhatian. Lalu efeknya sangat cepat, instan, tadi sudah disampaikan di awal gitu ya. Jadi kalau efeknya cepat itu bisa dicurigai bahwa itu juga mengandung bahan kimia obat gitu ya. Selain itu juga identitas gitu ya. Jadi kadang di dalam labelnya itu identitasnya tidak jelas. Jadi kalau misalkan dia jamu stamina pria, jamu kaitannya dengan misalnya pusing atau diare, tapi yang produksi siapa tidak ada. Nah itu jadi pertanyaan. Padahal untuk label itu ya minimal ada 9 atau 10 informasi yang harus dicantumkan. Salah satu adalah siapa produsennya, siapa yang memproduksi itu juga harusnya ada. Kalau itu tidak ada, nah itu patut dicurigai. Apalagi tidak memiliki nomor izin edar gitu ya. Lalu tadi yang kami sampaikan di awal, jadi itu sudah masuk ke public warning kami. Jadi kami sering menemukan hasil dari pengawasan produk-produk itu adalah produk PKU dan juga tidak mengandung bahan kimia obat gitu ya. Kami sering public warning dan masyarakat bisa melihat nanti ya, mengakses informasi yang kami sampaikan dari media sosial maupun dari website kami. Dan itu hal-hal seperti itu yang perlu dikenali ya, diperhatikan oleh masyarakat agar tidak mengkonsumsi obat tradisional atau jamu yang seperti yang kami sampaikan tadi. Oke, jadi sebenarnya sudah ada public warning gitu ya untuk Star Lovers gitu, untuk kita semua. Kalau ada kemasan yang kayaknya cuma plastik aja kayak gitu, tidak menyebutkan itu, sebenarnya itu kan kita sendiri, oh ini jamu obat kok kayak gini gitu ya sebenarnya ya. Jelas nggak ada izin edarnya. Jelas nggak ada izin edarnya. Bahkan itu sekarang juga sepertinya banyak ya di mana-mana gitu, nggak ada labelnya, kayaknya cuma plastik biasa, tidak ada isinya di situ kandungannya apa saja begitu ya. Itu sebenarnya sudah menimbulkan kecurigaan. Jadi ini jadi warning untuk kita bersama ya Star Lovers ya, untuk sama-sama lebih detail lagi kalau untuk konsumsi obat gitu ya. Monggo-monggo aja sebenarnya ya Pak Sugeng ya. Kalau mau beli obat stamina pria pun juga nggak apa-apa sebenarnya ya Pak ya gitu. Tidak. Tapi dengan resep dokter ya. Nah itu tidak ada larangan. Termasuk obat keras. Oke, siap. Tapi dengan resep dokter itu dia tadi. Oke, kita jeda dulu ya Bu Yus dan juga Pak Sugeng. Silakan Star Lovers yang ingin bertanya terkait dengan jamu ini ya, jamu yang ternyata ini masih sering dijumpai gitu ya, mengandung bahan kimia obat. Silahkan sampaikan pertanyaannya di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogja_fm. Kita akan segera kembali lagi dalam podcast spesial bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta ya Star Lovers ya. Nah hari ini kita membicarakan tema terkait dengan bahaya jamu mengandung bahan kimia obat, di mana tadi informasi terakhir atau diskusi terakhir ini membicarakan tentang banyaknya gitu ya peredaran terkait dengan jamu yang ternyata di situ masih
ada atau ditemukan gitu ya adanya BKO atau bahan kimia obat nih Star Lovers. Terima kasih yang sudah bergabung di 0818621013, juga untuk Star Lovers yang sudah bergabung juga di Instagram kita Star Jogja FM. Kita akan coba menjawab ya Pak Sugeng dan juga Pak Bu Yus gitu ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Star Lovers ini. Ini yang pertama dari pendengar setia kami nih, dengan Ibu Murtinah gitu ya, Bu Murtinah di Kadisoka, yang konsumsi ini semacam kayak madu begitu nggih Bu Yus dan juga Pak Sugeng. Ini dibeli katanya dari toko obat herbal gitu. Ini aman atau enggak ya gitu, karena sepertinya tidak ada tulisan izin edarnya begitu ya. Nah ini bagaimana nih kalau bisa membantu menjawab nih dari kegelisahan dari Bu Murtinah gitu, karena sementara ini merasa cocok nih menggunakan ini untuk meredakan sakit lambung begitu. Baik, langsung dijawab ini Kak. Ya, monggo Pak. Baik, Star Lovers gitu ya, Bu Murtinah nih. Ini pendengar setia ya. Iya. Star FM. Baik Bu Murtinah, yang kami lihat tadi ya, yang di WA oleh Ibu Murtinah itu kaitannya dengan merek ya, Aslamago gitu kalau tidak salah begitu nih. Aslamago itu kalau dilihat dari komposisi yang disampaikan itu ekstrak curcuma gitu ya, temulawak ya, temulawak gitu ya, atau kunir atau rhizobium ekstrak gitu ya. Itu kaitannya dengan jamu tradisional. Jadi apa yang disampaikan tadi kemungkinan besar adalah jamu tradisional yang memang klaimnya atau khasiatnya itu adalah membantu untuk gangguan lambung gitu ya. Jadi kami coba cek tadi berdasarkan ke searching ya. Ini sekalian untuk menyampaikan juga ke Star Lover bahwa kami juga ada website katanya bagaimana untuk cek produk, legalitas suatu produk gitu ya. Tadi kami cek dengan nama merek Aslamago, tapi apakah benar atau tidak silakan cek nanti ya Bu Murtinah, bahwa Aslamago itu untuk registrasinya ini terdaftar. Jadi TR 246078371. Mohon dicek Bu Murtinah apakah benar atau tidak nomor izin edarnya. Kalau itu benar berarti produk itu terdaftar. Jadi kalau produk itu terdaftar berarti aman digunakan gitu ya. Tentunya sesuai dengan dosis tadi ya, disampaikan aturan pakainya itu dibaca gitu. Jadi kalau itu dibaca, ini kalau kita lihat ya kaitannya dengan TR 246078371 itu klaimnya itu membantu meringankan gangguan lambung seperti perut kembung dan mual. Jadi tepat kalau memang itu digunakan bagaimana untuk memperbaiki fungsi pencernaan kalau sakit lambung. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Aslamago itu TR-nya begitu, berarti sudah sesuai nih Bu Murtinah bahwa produk itu aman jika sudah terdaftar di Badan POM gitu. Oke, ini bisa dicek di kemasannya ya Bu. Biasanya ada di situ tulisan kecil tadi ya. Yang menyatakan bahwa itu sudah berizin gitu untuk izin edar obat tradisional itu edar. Kodenya TR 9 digit. 9 digit. Oke, dicek lagi ya. Dicek, Ibu, tapi harus dicek karena ada yang dipalsukan juga. Dia nulis 9 angka tapi ternyata tidak terdeteksi di Bepom Mobile. Berarti kita harus download Bepom Mobile atau bagaimana nih Bu supaya tahu? Atau di website juga ada Bu? Aplikasi ada webnya, Bepom dan POM-nya. Harus di-download kalau aplikasi Bepom Mobile. Nanti tinggal kode izin edarnya itu yang ada kode TR 9 digit itu nanti dimasukin ke aplikasi itu. Atau kalau dia di kemasannya ada barcode, itu di barcode itu bisa di-scan, nanti bisa langsung muncul kalau produk tersebut dikenali, itu akan muncul semua informasi terkait produk tersebut. Bahwa nomor atau izin edar aja bisa dipalsukan Ibu ternyata ya. Bisa, ya cuma tinggal menulis 9 angka. Oh gitu ya. TR Bepom. Ya memang kami sering menemukan ini Kak Widya Star Lover gitu kaitannya dengan produk-produk palsu gitu ya, terutama produk-produk yang memang jualnya itu omsetnya itu besar gitu ya. Artinya banyak juga diminta permintaan pasar itu sangat banyak gitu ya. Nah produk-produk seperti itu kemungkinan ya ada juga yang memalsukan gitu ya. Memang itu ya kalau produk palsu itu ya tentunya ada tindak pidana di situ ya. Selain bisa dipidana juga jika yang memalsukan itu adalah usaha-usaha yang legal ya tentunya bisa diberikan sanksi juga kaitannya dengan itu gitu ya. Nah untuk produk palsu ya biasanya kan dari kemasan juga berbeda, harganya juga kadang lebih murah gitu ya. Bahkan diskon gitu ya sampai separuh harga gitu ya. Nah jadi untuk yang murah begitu ya lalu kemasannya
tidak bagus itu kan, bahkan tidak cerah begitu ya, tidak sesuai dengan aslinya, itu mohon berhati-hati gitu. Jadi apakah itu benar atau tidak. Oke, siap. Kemudian kita beralih ke Instagram terlebih dahulu ya. Instagram kami @sarjogja_fm. Di sini ada Pak Koko Aditama, Pak Sugeng dan juga Bu Justina. Jamu tetes mata itu sekarang banyak banget dijual dan bahkan dipromosikan. Apa yang harus diperhatikan ya ketika kita pengen beli obat tetes herbal itu tadi? Iya, baik. Terima kasih Pak Koko Aditama, Star Lovers Star FM yang berbahagia. Jadi untuk jamu tetes mata, jadi secara umum itu kalau untuk obat tradisional atau jamu itu yang perlu diperhatikan tadi, ada enggak nomor izin edarnya. Kemudian klaimnya juga jangan berlebihan. Itu terutama kalau bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile itu bisa lebih membantu ya untuk mengetahui bahwa produk tersebut itu berbahaya atau tidak. Jadi apalagi untuk tetes mata ya, nanti malah jangan berbahaya, nanti tahu-tahu buta. Kan sangat berbahaya. Jadi harus dicek dulu ke aplikasi BPOM Mobile itu ada izin edarnya apa enggak, kemudian produsennya siapa, itu semua terkait dengan label kemasan itu akan terdeteksi di aplikasi tersebut. Oke, gitu. Jadi jangan hanya klaim saja ya yang jadi pertimbangan untuk beli. Apalagi kalau itu diberikan saran oleh tetangga misalnya gitu ya. Ini bagus loh, tapi kita juga harus cek sendiri begitu ya Bu ya. Iya, kalau tetes mata itu sebaiknya kan malah beli di apotek. Betul. Yang memang sudah ada izin edar obatnya. Kemudian juga bisa berdasarkan resep dokter ya, harus periksa mata dulu. Jangan asal jamu tetes mata dipakai, itu juga menakutkan. Mata kan vital, mata apalagi ya. Betul organ vital ya Bu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yonanta nih, apa sih ciri-ciri jamu yang mengandung bahan kimia obat Bu? Karena kita juga harus tahu nih seperti apa nih supaya kita nggak beli nih Bu. Monggo Bu Yus atau Pak Sugeng nih. Ciri-ciri jamu yang mengandung bahan kimia obat. Baik, tadi udah kami sampaikan sebenarnya ciri-ciri itu ya, katanya dengan jamu yang mengandung bahan kimia obat. Yang pertama tadi legalitas gitu ya, artinya tidak memiliki izin edar gitu ya. Itu menjadi ini pertama gitu ya. Lalu yang kedua cespleng tadi gitu ya, artinya jamu diminum langsung berefek gitu ya. Itu juga ciri yang kedua katanya dengan bagaimana ciri obat atau jamu yang mengandung BKO gitu ya, efeknya instan gitu ya. Lalu sapu jagat gitu ya, tadi klaimnya yang berlebihan gitu ya. Jadi bisa mengobati segala macam penyakit dari kanker, diabetes, pusing, asam urat gitu ya. Jadi kalau klaim obat tradisional atau jamu itu berlebihan, bahkan bisa sapu jagat seluruh penyakit bisa disembuhkan, nah itu ciri-ciri yang ketiga gitu ya. Katanya dengan itu. Lalu tadi ada nama atau gambar yang vulgar tadi itu ya, itu juga. Lalu iklan yang tidak objektif berlebih-lebihan itu juga salah satu ciri ya kaitannya dengan jamu yang mengandung bahan kimia obat. Itu termasuk tadi gitu ya, bahwa identitas juga diragukan. Jadi sebelum membeli gitu ya, Star Lover itu mengecek kemasannya itu, labelnya itu seperti apa gitu ya, dari kode produksi, kadaluarsa, nama produknya apa, ada nggak komposisinya gitu kan, aturan pakainya ada tidak gitu kan. Itu perlu dicek benar-benar oleh Star Lover atau masyarakat yang akan membeli jamu tadi gitu ya. Jangan sampai salah beli gitu ya. Jadi kalau misalnya minum obat asam urat gitulah, sekali minum jamu itu langsung sembuh. Nah itu perlu dicurigai juga sebenarnya gitu ya. Apakah itu mengandung BKO atau tidak? Tadi kan disampaikan, bahkan kemarin ada pedagang yang di pasar Sentul ya Bu ya, itu menyampaikan ke kami gitu ya, setelah minum 1 tahun gagal ginjal gitu ya. Artinya bahwa obat atau jamu yang digunakan untuk mengobati asam urat untuk neneknya tadi ternyata mengandung BKO, dan itu diminum terus-menerus dalam waktu 1 tahun langsung gagal ginjal gitu. Aduh, cepet itu ya. Bahaya ini 1 tahun gitu ya. Padahal itu minumnya kan seminggu sekali, tapi kalau itu terus-menerus ya itu ginjalnya yang rusak gitu. Kalau obat kimia aja kan paling
manfaatnya kan satu-satu ya. Misalnya paracetamol untuk menghilangkan rasa sakit, untuk menurunkan panas badan. Nah, tapi ternyata kalau jamu ada yang ngeklaim sampai 10 khasiat, kan nggak mungkin. Itu berapa saja PKO yang ditambahkan, berapa macam. Betul. Oke. Jadi pokoknya intinya itu kalau berobat ataupun ingin sembuh tidak bisa instan ya Bu ya. Iya, nggak bisa. Gitu. Semua harus pakai proses. Siap. Kemudian berikutnya di WhatsApp ini ada di 4550. Terima kasih tidak menyebutkan namanya nih ya. 4 digit terakhirnya 4550. Depot jamu yang jual banyak produk jamu seduh itu apa juga diawasi nih. Nah, ini sepertinya Pak Sugeng nih. Ya itu kan banyak banget ya Pak ya. Ini benar nih. Nah, ini apakah juga diawasi, kemudian seberapa amannya Pak ini, karena banyak ya. Banyak sekali ditemui. Depot jamu itu kita awasi. Nih, Star Lover Ibu tadi enggak ada ya namanya ya. Ada namanya. Jadi kami awasi Star Lover ya. Oh, Pak Revianto. Pak Revianto nggih, Pak Revianto. Kami awasi untuk depot jamu. Jadi kami dalam melakukan pengawas memang kami terbatas nih. Makanya kami dalam melakukan pengawasan itu kolaborasi dengan instansi lain gitu ya. Karena kalau izin sarana itu bukan di kami gitu ya, depot jamu. Bahkan depot jamu itu ada yang tidak berizin gitu ya. Jadi kalau tidak berizin malah sulit untuk diberantas gitu ya. Jadi kami juga dalam beberapa kesempatan melakukan rahasia pemeriksaan terhadap depot-depot jamu. Karena depot jamu itu yang dijual itu tidak hanya jamu racikan. Sebenarnya depot jamu itu izinnya itu adalah jamu racikan. Kalau jamu racikan itu sebenarnya jamu yang dijual itu tidak memerlukan izin edar karena itu diracik gitu ya, secara tradisional. Tapi ternyata yang dijual di depot-depot jamu itu adalah obat keras. Rata-rata kalau Pak Revi ya, Pak Revi itu melihat atau iklan atau yang digambar yang ada di depot jamu itu rata-rata obat stamina pria. Rata-rata yang dijual ya Viagra, lalu alat bantu seksual gitu. Itu juga dijual di sana gitu ya. Artinya bahwa produk yang dijual tadi harusnya dijual di apotek karena itu harus dengan resep dokter gitu ya. Tidak bisa menjual, maka kami melakukan pemeriksaan kepada depot-depot jamu tadi. Bahkan beberapa sudah kami tindak gitu ya. Nah, cuma nanti tindak lanjutnya kami juga agak ini, makanya kami juga untuk tindak lanjut agak kesulitan karena izin berusaha untuk pendirian depot jamu itu tidak di Badan POM gitu ya. Jadi kami tidak bisa menutup tokonya gitu. Tapi untuk produknya bisa kami amankan. Lalu untuk orangnya, pelakunya kalau benar-benar menjual obat ilegal, obat tradisional yang dicampur bahan kimia obat dan itu mengganggu kesehatan secara mutu, itu tidak dibenarkan, ilegal begitu, nah kami proses gitu ya. Jadi pelakunya kami proses, bahkan kami telusuri sampai mana gitu ya produsen yang menjual tadi gitu ya. Jika kami temukan produsennya, nah tentunya kami tindak, baik itu secara administratif maupun tindak secara pidana kami juga lakukan. Jika memang produsen yang menjual itu dengan sengaja mencampurkan bahan kimia obat ke dalam produk jamu. Jadi kalau ditanya depot jamu diawasi nih Bapak. Kami melakukan pengawasan dan memang untuk sarana depot jamu yang paling banyak itu ada di Kota dan di Sleman. Nih, dua ini sudah kami coba petakan gitu ya, depot-depot jamu mana saja yang memang menjual produk-produk ilegal, bahkan produk-produk obat keras tadi ya. Dan kami memang selalu melakukan pemeriksaan, dan kami dalam beberapa kesempatan melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan lintas sektor, dengan kepolisian maupun dengan kepolisian daerah gitu ya, Satpol PP gitu ya, karena memang izin-izin itu sebenarnya di pemerintah daerah katanya dengan izin-izin depot jamu tadi. Oke, gitu. Jadi pengen tahu juga ya hasil pengawasan selama ini kalau di DIY sendiri seperti apa sih, Pak Sugeng nih? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Star Lovers juga gitu ya. Selama ini hasil pengawasannya seperti apa gitu? Apakah memang banyak ditemukan juga nih, apalagi obat tradisional ya, yang sangat dekat dengan kita ini masih banyak yang mengandung bahan kimia obat, gitu. Baik Kak Widya dan juga Star Lovers yang berbahagia, untuk hasil pengawasan di Balai Besar POM di Yogyakarta ini juga secara online maupun secara offline ya. Jadi secara online ini di tahun 2000, secara online sejak tahun 2023 itu Balai Besar POM di Yogyakarta telah mengajukan takedown 198 link penjual yang edarkan OT ilegal kepada Direktorat Cyber Badan POM.
Kemudian di tahun 2024 juga BB POM di Yogyakarta juga telah mengajukan takedown sebanyak 59 link penjual obat tradisional ilegal ke Direktorat Cyber BB POM. Jadi hati-hati Star Lover kalau membeli produk jamu di online ya, secara online itu harus hati-hati, izin edarnya terutama. Kemudian hasil pengujian pada tahun 2023 kalau ini di laboratorium ya, hasil ujinya di laboratorium itu untuk di sini ada sampel rutin, itu ujinya NF Vitamale, itu nama BKO-nya Nortadalafil. Kemudian MGA Jrenko, nama BKO-nya Tadalafil. Kemudian Bomen, nama BKO-nya Tadalafil dan Sildenafil Sitrat. Nah, ini satu obat tradisional ada 2 BKO, ini sangat bahaya sekali. Kemudian untuk sampel non rutin itu kasus penindakan ya, ini yang sudah ada penindakan. Itu untuk madu manggis itu mengandung paracetamol dan dexamethasone. Kemudian godong hijau juga mengandung paracetamol dan dexamethasone. Montalin itu mengandung paracetamol dan dexamethasone. Kemudian beruang putih itu juga sildenafil dan paracetamol. Ini yang sangat berbahaya itu kalau ditambah BKO-nya sampai 2. Nah, itu tentunya dosisnya akan meningkat sangat cepat ya. Kemudian urat jantan itu juga mengandung sildenafil sitrat. Power Sex mengandung sildenafil sitrat. Kemudian Mental Candy itu juga mengandung tadalafil. Kemudian Moncer Coffee mengandung Nortadalafil. Kemudian Coffee SLB mengandung Nortadalafil. Kemudian Viagra Gold mengandung sildenafil sitrat. Kemudian Black Gorilla mengandung sildenafil sitrat. Untuk kasus pemeriksaan ini ditemukan pada Big Penis itu mengandung sildenafil sitrat. Kemudian tablet warna biru itu juga mengandung sildenafil sitrat. Kemudian New Cialis mengandung tadalafil. Nah, ini hati-hati ya, obat-obat kuat ini. Nama-namanya sebenarnya nama-nama yang aneh ya. Kalau tadi dibacakan oleh Bu Yus tadi, nama-nama yang aneh sebenarnya, yang sebenarnya patut kita curigai gitu ya. Kok masih ada yang beli gitu. Saya menambahkan ya Kak. Boleh. Kak Widya, kaitannya dengan hasil pengawasan khususnya yang di depot jamu tadi. Jadi kami dalam kurun waktu sampai tahun 2023 nih, kami petugas Badan POM, Balai Besar POM di Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap toko-toko yang menjual obat disfungsi ereksi ilegal di toko-toko vitalitas itu ya, di depot-depot jamu gitu ya, yang tersebar di wilayah Sleman, Bantul dan juga kota Yogyakarta. Jadi kami menemukan obat disfungsi ereksi sejumlah 3.276 picis itu ya. Banyak itu ya yang dijual gitu ya. Padahal ini belum semua gitu. Rata-rata yang di depot jamu itu yang dipajang itu hanya bungkus itu ya, kardusnya saja yang ada gambar macam-macam begitu ya. Sedangkan isinya sebenarnya disembunyikan. Jadi kalau kami ke sana itu kosong gitu ya. Kami cari nggak ketemu gitu ya. Jadi yang ada cuma kardus-kardus. Nah, ini yang kami temukan dengan beli secara ini ya. Kami secara sembunyi lalu kita melakukan pemeriksaan gitu ya. Dari situ memang nilai ekonominya sampai 100 jutaan ya, 132 juta ya dari 3.276 tadi ya. Walaupun memang kami kesulitan juga pada waktu melakukan pengawasan, pemeriksaan atau inspeksi ke depot-depot tadi, ke toko-toko vitalitas tadi nih. Kami kesulitan katanya dengan bagaimana atau tempat di mana penjual itu menyembunyikan produknya gitu ya. Jadi setiap kami ke sana ya produknya ini kosong, dan juga kalau kami periksa satu yang lain tiba-tiba tutup gitu ya. Itu nggak tahu secara serentak cepat sekali gitu ya. Jadi kami bergerak ke toko kedua. Grup BA gitu ya. Jadi kami tangkap satu yang lain tutup gitu ya. Jadi kami kesulitan di situ juga gitu ya. Tapi dari beberapa yang kami tangkap kami temukan sejumlah itu gitu ya. Lalu kalau dari daring tadi ya, kalau daring khusus untuk vitalitas gitu ya, itu di tahun 2023 ada 180, tadi 2024 sudah disampaikan oleh Bu Yus gitu ya. Jadi yang kesulitan kami yang kedua itu yang daring tadi gitu ya. Kalau daring itu lebih sulit daripada depot jamu atau toko vitalitas gitu ya. Karena daring itu dia bisa anonim gitu ya. Artinya tempatnya juga palsu gitu ya. Jadi kami pernah gitu ya melakukan penelusuran ke tempat yang ada di toko daring tadi di marketplace gitu ya, di platform itu. Ternyata setelah kita datangi bukan ruko gitu ya.
rumah kosong gitu ya, Oke. seperti itu. Nah, kami sering begitu ya, kalau apalagi yang dijual daring gitu ya. Itu menjadi ini ya, makanya yang dijual daring itu kami melakukan patroli cyber namanya gitu ya. Oke. Jadi yang seperti itu ya kita ya mintakan take down, walaupun kami periksa ke lapangan kadang kami kesulitan, kadang tidak ada gitu ya. Siap. Tidak ada aktivitas apapun di situ gitu Oke. ternyata. Luar biasa ya, patrolinya tidak hanya patroli secara offline tapi secara daring juga Daring, gitu ya, iya. di marketplace. Oke. Karena waktu kita terbatas nih Bu Yus dan juga Pak Sugeng, dan ternyata kita harus mengakhiri ya obrolan seru kita di siang hari ini. Pokoknya sekali lagi Anda Star Lovers harus berhati-hati. Kalau perlu Anda harusnya ini mendownload aplikasi Bepom Mobile di situ. Ini salah satu aplikasi yang bisa memudahkan Iya, Star bisa Lovers untuk untuk cek mengecek gitu izin ya. edarnya. Izin edarnya, karena biasanya produk itu di situ ada nomor Ya, semua atau kalau enggak informasi juga terkait produk. betul, ada juga QR atau barcode gitu ya Bu ya, Iya. yang bisa dicek langsung di situ. Iya. Oke, kita akhiri Ibu Yus. Baik, Terima kasih Kak Pak Widya, Sugeng juga. Star Lovers. Terima kasih informasi yang luar biasa di siang hari ini. Semoga dengan ini kita semakin waspada gitu ya, semakin berhati-hati, semakin detail juga untuk mengecek satu obat jamu tradisional begitu ya. Iya, Bu Yus. sayangi diri sendiri dan Betul. juga keluarga. Siap. Oke, saya Widya Pradipta pamit, Bu Yus dan juga Pak Sugeng Iya. juga pamit. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.